Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai salah satu kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Pajang. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini. Asal-usul dan sejarah singkat Kerajaan Pajang. Pajang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sebagai pengganti dari Kerajaan Demak. Awalnya kerajaan ini merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Demak. Secara garis besar, Pajang akhirnya berhasil mendapat status kerajaan setelah melakukan kudeta. Kudeta ini dipimpin oleh Bupati Pajang bernama Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berlokasi di tengah pedalaman Jawa. Pada awalnya, wilayah dan kedaulatan Kerajaan Pajang hanya meliputi Jawa Tengah saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Pajang juga mendapatkan pengakuan dari beberapa kerajaan lain di Jawa Timur. Dengan demikian, Pajang mulai dikenal di Pulau Jawa. Letak Kerajaan Pajang. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang menjadi pengganti Kerajaan Demak di Pulau Jawa. Pusat kekuasaan Pajang tepatnya berada di daerah Jawa Tengah, Lawean, Pajang, Surakarta. Secara geografis, wilayah Pajang merupakan kawasan dataran rendah yang subur dengan aliran Sungai Bengawan Solo. Meskipun berada di daerah pedalaman Jawa, kerajaan ini memiliki cakupan wilayah kekuasaan yang luas. Wilayah kekuasaannya meliputi Pengging, Tingkir, Butuh, Madiun, dan juga daerah dengan aliran Sungai Bengawan Solo seperti Bagelan, Blora, Kedu, Kediri, Banyumas, Madura, dan Surabaya. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Pajang. Yang pertama, Jaka Tingkir. Nama aslinya Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Usai kematian ayahnya, Jaka Tingkir tumbuh menjadi pemuda yang gemar bertapa. Guru pertamanya Sunan Kalijaga hingga ia memerintah Kerajaan Pajang. Yang kedua, Arya Pangiri. Arya Pangiri berasal dari Demak. Ia menjabat setelah Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir meninggal dunia. Setelah menjabat, ia bergelar Sultan Ngawantipura. Yang ketiga, Pangeran Benawa. Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Ia bergelar Sultan Prabu Wijaya, namun ia meninggal pada tahun 1587 dan menjadi akhir dari Kerajaan Pajang. Masa awal Kerajaan Pajang berawal dari Kerajaan Demak yang mulai mengalami keruntuhan akibat balas dendam oleh Ratu Kalinyamat dan rasa ingin menyingkirkan Arya Penangsang atau Sultan Kerajaan Demak oleh Bupati Pajang yaitu Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Mereka bekerja sama dan berhasil menyingkirkan Arya Penangsang. Jaka Tingkir naik tahta dan kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang yang akhirnya berubah menjadi Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masa kejayaan terjadi pada pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang berhasil memperluas kekuasaannya di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun yang berada di aliran tanah anak terbesar Sungai Bengawan Solo. Kemudian 1554 ia berhasil menaklukkan Blora dan tahun 1577 berhasil menaklukkan Kediri. Kerajaan Pajang mempunyai lumbung padi yang besar karena irigasinya berjalan lancar. Dalam aspek sosial budaya dan ekonomi, Pajang mengalami kemajuan. Tahun 1581, ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Masa akhir Kerajaan Pajang. Tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya untuk menyerbu Pajang karena rasa prihatin Pangeran Benawa melihat rakyat Pajang yang sengsara di masa pemerintahan Arya Pangiri. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri.
Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga, dan berakhir tahun 1587 tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Nah, itu dia materi dari kami mengenai Kerajaan Pajang. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.